beliau mestinya menikmati masa pensiun, tidak bisa juga menikmati masa pensiun karena mestinya terima 3,9, akhirnya hanya terima 300 ribuan gara-gara utang. Gimana? Dari fakta-fakta di atas, fakta-fakta tadi, teman-teman berutang atau pengen lunas utang? Saya mau cek dulu nih. Mau lunas utang atau masih pengen berutang? Lunas, oke. Oke, lunas ya. Itu baru di dunia. Kita lanjut ya. Konsekuensi utang di akhirat. Yang pertama, dibangkitkan sebagai pencuri. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Siapa saja yang berutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Kemudian ini lagi dibayar dengan amal soleh. Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki utang 1 dinar atau 1 dirham, maka utang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya. Padahal kita nggak yakin apakah timbangan kebaikan kita lebih bagus dibanding timbangan keburukan. Sudahlah kita nggak yakin, dikurangi untuk membayar utang kita. Lagi ya, begini udah rusak aja nih. Yang satu ini udah rusak. Mungkin bisa di-mute. Oke. Yang ketiga, tidak masuk surga walaupun mati syahid. Semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali adalah utang. Kemudian ini ada lagi sebuah hadis, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, seandainya seorang laki-laki terbunuh fi sabilillah kemudian dihidupkan kembali, kemudian terbunuh kembali, dihidupkan kembali dan terbunuh kembali sementara ia punya utang, maka ia tidak akan masuk surga hingga terlunasi utangnya. Gimana teman-teman? Oke, ini ada juga terkait utang di kitab perjanjian, itu ada di kitab Roma pasal 13 ayat 8. Ini informasi ini saya dapat dari teman-teman saya yang Katolik dan Kristen yang beliau juga tidak punya utang. Silahkan dibaca ya. Oke, video ini saya lewat saja. Oke, selanjutnya gimana? Utangnya ngeri sekali itu ya. Di dunianya ngeri, apalagi di akhiratnya. Selanjutnya utangnya, simpel toh. Punya utang segera lunasi. Pertanyaannya adalah caranya gimana gitu. Nah, kita akan coba bahas. Semoga waktunya cukup ya. Ada beberapa cara kita naikkan pendapatan. Jadi kalau yang nggak punya bisnis, dia dari kerja sebaik-baiknya. Supaya bonusnya selalu dapat A. Insentifnya selalu dapat yang terbaik. Kalau yang kerja. Yang kedua, kita kurangi pengeluaran. Yang ketiga, kembangkan bisnis. Minimal jual beli. Yang keempat, jual aset. Yang kelima, harus mau terus belajar. Nah, ini mungkin saya bisa cerita nih teman-teman ya. Kenapa saya akhirnya menghindari hutang, itu adalah kejadiannya pada tahun 2015 ketika saya mudik, ada empat pertanyaan dari ibu saya. Pertanyaan pertama adalah, kamu itu lulusan mana? Saya bilang, saya lulusan S1. Pertanyaan kedua adalah, lulusan S1 sama lulusan SD mana lebih hebat? Nah, minta tolong teman-teman bantu jawab. Pertanyaan ibu saya yang kedua. Lulusan S1 dan lulusan SD mana lebih hebat? Wah, S1. Oke, S1 ya. Saya juga jawab begitu. Ibu jangan bercanda dong. Saya ini lulusan S1. UI lagi, elektro, cum laude pula. Lulusan terbaik pula. Wah, itu sombongnya minta ampun lah ya. Jadi gitu. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Oke, kalau memang S1 lebih hebat, pertanyaan berikutnya adalah, rumahku sama rumahmu gedean mana? Jadi, Anda sudah ceritakan sebagian ya. Jadi, ketika saya meninggalkan kampung halaman pada tahun 96, itu saya hanya bawa uang 131.000. Ibu saya saat itu masih susah. Nah, karena masih susah,
Berarti kan untuk bisnis saya tidak belajar pada beliau, saya belajar pada orang lain. Jadi waktu itu saya banyak lah, motivator-motivator Indonesia, hampir semua saya pernah ikuti. Tung Desem Waringin lah, Andri Wongso lah, siapa lagi itu, James Gui, ya hampir semua saya pernah ikuti. Pak Purdi Chandra saya ikuti. Nah, beliau-beliau itu selalu mengajarkan gunakan leverage untuk mengembangkan bisnis. Leverage-nya apa? Salah satunya adalah menggunakan uang orang lain atau menggunakan uang bank. Itu saya lakukan dari 2006 sampai 2015. Jadi 96 saya tinggalkan kampung, orang tua saya masih susah. 2006 saya belajar utang untuk mengembangkan bisnis. 2015 saya merasa saya berhasil karena usahanya banyak, walaupun cicilannya banyak juga. Saat itu ibu saya punya kios sudah banyak sekali. Jadi sudah banyak sekali. Jadi perjalanan dari 96 sampai 2015 itu pakai 2 jalur yang berbeda. Ibu saya pakai jalur tanpa utang, pakai jalur utang. Nah, setelah setelah itu ya, pertanyaan keempat ditanya, oke, kamu kan rumahnya lebih kecil, tanahnya lebih kecil, walaupun lulusan S1 UI. Pertanyaan keempat adalah, itu cash atau kredit? Waduh. Itu tuh nggak ada pisau, kalau ada pisau bunuh diri saya. Ya. Lulusan S1, tanah lebih kecil, rumah lebih kecil, kredit lagi, aduh bikin malu saja. Lain kali kalau gitu nggak usah merantau ke Jakarta lah gitu. Nah, itu akhirnya mendorong saya untuk belajar bagaimana caranya bisa hidup tanpa utang, bisa berbisnis juga tanpa utang. Nah, akhirnya udah 2015 beresin semua utang, sampai sekarang alhamdulillah nggak ada utang, nggak ada kartu kredit. Oke. Ini ada gambar iklan rokok. Saya mau tahu nih teman-teman ya. Kalau melihat produk ini produk yang sangat bermanfaat. Produk yang manfaatnya banyak seperti racun, tidak bermanfaat. Komennya ya. Mohon maaf ini buat para smoker ya. Silakan ya. Rokok itu apa? Kalau teman-teman lihat rokok itu, oh manfaatnya banyak atau oh berbahaya, tidak bagus. Silakan diketik di chat. Sebelum kita lanjut slide, oke, racun. Oke. Racun, oke. Ahli hisab, oke. Enggak, saya nanya nih, rokoknya itu apa? Racun kah? Obat? Oke, ada yang tergantung. Oke. Oke, masih kurang banyak nih. Candu. Oke. Oke. Kita lihat ya, kita lihat faktanya, rokok itu apa? Nih, rokok ya. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Racun ya, lebih cocok ya. Kita lihat lagi ya, ini fakta pengakuan dari si pembuat rokok ini. Merokok sebabkan kanker paru-paru dan bronkitis kronis. Merokok membunuhmu. Apalagi nih, merokok sebabkan kanker tenggorokan. Oke. Kesimpulannya berarti rokok itu racun kalau ada di sini ya. Nah, rokok racun, tetapi orang terkaya di Indonesia itu dari rokok, ya. Yang jual racun aja bisa jadi orang terkaya. Apalagi yang jualan bantal, jualan buku, jualan madu yang bermanfaat. Mestinya bisa lebih berhasil dari yang penjual racun. Logikanya begitu. Betul apa betul? Ya. Yang jual racun aja bisa laku. Masa yang jual madu nggak bisa laku? Ya, itu yang harusnya memotivasi kita. Jualan racun ya, Pak. Jualan yang nggak ada manfaatnya, sesuai pengakuan mereka ya, sesuai pengakuan mereka. Ini saya ngikuti faktanya saja gitu, sesuai faktanya saja. Ya, itu aja bisa laku. Masa kita jualan barang yang bermanfaat nggak laku gitu? Jadi teman-teman yang sekarang berbisnis, yang tadi saya sampaikan di atas itu, mestinya lebih termotivasi untuk bisa jualan lebih banyak. Jangan sampai kalah sama penjual racun. Nah, model bisnis itu ada 2. Ini sebenarnya saya aja. Kalau teman-teman cari di ilmu ekonomi, nggak tahu nih apakah nemu atau enggak. Ya, ini dari pengalaman ya.
Yang pertama adalah bisnis yang membutuhkan proses, yang kedua bisnis trading, murni jual beli. Apa bedanya? Nah, contoh masakan Padang, gitu ya. Karena istri saya orang Padang, jadi saya pakai gambar Padang. Bisnis proses itu tidak mudah. Kenapa? Butuh modal besar. Mau beli rukonya mahal, sewa ruko juga tidak murah. Kemudian kita butuh karyawan, udah modal besar butuh karyawan. Mengatur karyawan itu tidak mudah. Ya, mengatur karyawan tidak mudah. Perlu beli alat-alat pendukung, meja, kursi gitu ya. Belanja dan masak. Nah, ini belanja itu juga berat, memastikan bahwa harganya harga yang wajar. Kualitas barang mentahnya mesti kualitas yang bagus supaya nanti ketika dimasak hasilnya enak. Dan ini tidak mudah. Begitu sudah belanja, masak pun harus diawasi. Kita mesti pastikan bahwa hasil masakannya enak. Kalau masakannya nggak enak, customer bisa komplain. Kemudian pelayanannya harus bagus. Jangan sampai pelayanannya jutek. Kebersihan outlet juga harus kita perhatikan supaya customer nyaman. Itu bisnis proses. Untuk pemula saya tidak menyarankan ya. Tidak menyarankan berbisnis langsung sewa tempat. Untuk pemula saya sarankan bisnis trading saja. Jadi murni jual beli saja. Kalau murni jual beli, keuntungannya adalah begitu barang terjual, saat itu balik modal, saat itu juga kita merasakan keuntungan. Ini saya kasih contoh ya. Ballpoint modalnya 5.000. Kita jual 7.500. Ini simulasi aja ya. Ini aja lah ya, langsung saja. Supaya kita bisa punya diskusi nanti. Jadi modal awal 5.000, terkumpul 235.000. Kalau kita jutaan bisa 5 juta menjadi 235 juta. Persentase profitnya berapa? 4.600%. Bisnis apa itu 4.600%? Oke lah ya. Nggak 100% begini. 10% aja tercapai, lumayan 460.000. 460%. Nah, bisa nggak berbisnis tanpa utang? Bisa. Asal tahu caranya. Saya sebenarnya pengen cerita juga, ada pengalaman di sini bisa berbisnis tanpa ada utang. Nah, caranya gimana? Ini ilmunya dulu lah ya sebelum contoh. Kita mesti menjadi orang yang bisa dipercaya. Ketika kita bisa dipercaya, orang itu akan bisa nitipin barangnya apa saja ke kita. Apalagi kalau kita jago jualan. Ini saya mengalami banyak ini ya. Bisa dipercaya supaya kita bisa berbisnis jual beli tadi ya, murni jual beli tanpa harus utang. Contoh nih, ada di antara kita yang jago jualan madu misalnya. Pagi-pagi ambil dari Om Iwan itu 10 botol. Siangnya laku, sore balikin. Udah 100.000, 1 juta. Saat itu kita langsung pegang profit itu. Saya paling senang itu kalau kayak madu itu jualannya termasuk mudah. Jadi misalnya nih ya. Misalnya ada customer kita yang sudah langganan madu. Anggap aja namanya Mas Joko gitu. Mas Joko, bagus ya merasakan manfaat dari produk madu ini. Oh iya, saya merasakan manfaatnya, badan lebih segar gitu-gitu ya. Tahu begitu. Kalau itu bagus, sebaiknya belikan juga buat orang tua. Jadi awalnya beli 1 botol menjadi 2. Beli juga buat orang tua. Karena madu itu bagus juga buat orang tua. Oh iya, benar juga beli 2. Jangan lupa, mertua juga dibeliin. Masa orang tua aja gitu. Awalnya beli 2 jadi beli 3. Atau belikan tetangga ya, bisa begitulah ya. Itu kalimatnya silahkan diatur. Kemudian kita mesti membantu orang lain. Banyak juga usaha saya itu awalnya
awalnya dari bantu-bantu. Jadi membantu sepenuh hati, karena kita punya ilmu bagaimana menjual, bagaimana mengelola gudang, bagaimana mengelola toko, kita bantu, murni bantu. Akhirnya dari yang kita bantu itu ada beberapa yang akhirnya ngajak kerjasama bisnis. Asik apa asik kalau begitu? Jadi kita bantu orang, kan kita tadi ya kita pikirkan itu. Membantu orang itu untuk cari pahala aja sebenarnya. Kalau untuk rezeki kan udah cukup. Kalau orang punya utang itu, pengeluarannya nggak banyak, cuma makan 3 kali sehari aja. Sama anak sekolah, selesai udah. Nah, kemudian yang ketiga, meningkatkan kemampuan menjual. Karena menjual itu ada ilmunya. Menjual ada ilmunya. Ini kita nanti bisa ada sesi itu. Bagaimana menjual dengan style, itu ada. Itu materinya bisa 2 jam sendiri tuh. Untuk sementara silakan teman-teman googling atau baca buku lah ya. Nanti terakhir saya akan coba share juga prinsip keempat, pastikan kita belajar fikih muamalah. Karena kalau kita nggak belajar fikih muamalah, jangan sampai transaksinya mengandung keharaman. Pada zaman dulu, orang itu tidak boleh masuk kalau tidak menguasai fikih muamalah. Izin minum dulu. Oke. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan jualan? Itu ada dua jurus utama ya. Yang pertama, kita menguasai value barang atau jasa. Ini saya cerita pengalaman. Saya punya produk di sini, susu kambing, harganya itu di pasaran 55.000. 55.000 itu ada beberapa reseller yang mengeluh. Wah, saya udah lama nggak jualan karena harganya mahalan. Oke. Reseller itu saya ajak ke beberapa tempat. Saya kemudian saya praktekkan menjual dengan harga 70.000. Alhamdulillah. Dan lakunya bukan kedua, lakunya banyak. Satu tempat saya jual 70.000 laku. Saya bawa lagi ke tempat lain 70.000 laku juga. Tempat yang lain lagi laku juga. Jadi saya bawa ke 3 tempat. Bawa ke 3 tempat, produk yang sama, orang jual 55.000 sukses. Alhamdulillah, karena kita punya ilmunya bisa jual 70.000. Asik apa asik kalau begitu? Tapi itu perlu putus-putus ya. Oke, sekarang sudah bagus. Putus-putus. Oke, sudah bagus. Oke. Oke. Jadi ya, barang yang harganya 55.000 bisa dijual 70.000 asal tahu caranya ya. Asal tahu caranya. Jadi kita harus kuasai value sebuah produk atau jasa kita. Yang kedua ini ya, yang kedua tidak kalah penting. Kita mesti kenali ITM-nya, ya. Value-nya kita kuasai, ITM juga kita kuasai. Produk kita ini, ITM itu ideal target market, ya, ideal target market. Kalau kita pasarkan ke orang yang nggak pas, kita capek dan nggak laku. Kalau orang yang pas, produk yang sama itu bisa laku 70.000. Ini contoh ya, contoh Aqua atau Cleo gitu ya, kalau di Indomaret itu kan harganya 3.000. Kalau kita makan di warteg, Aqua itu biasanya 5.000. Barangnya sama, harganya beda. Atau kita ke restoran Padang sederhana, walaupun sebenarnya restorannya tidak sederhana itu ya. Itu Aqua harganya jadi 10.000. Dan orang rela membayar, nggak ada yang komplain. Karena sederhana udah tahu target market saya ini dikasih harga 10.000, oke. Atau kalau kita ke hotel, Aqua itu bisa 25.000. Apa itu ITM? ITM adalah orang yang rela membeli produk atau jasa kita sesuai dengan syarat dan ketentuan yang kita terapkan. Oke.
Tadi saya mau cerita itu ya, apa namanya? Ada di Makassar orang yang bisa berdagang tanpa harus oke, sorry. Kayaknya ada masalah di share. Tanpa harus berutang. Oke, saya coba share ya. Jadi dalam bisnis itu saya tidak terlalu suka B2B. Kalau B2B itu biasanya kan tagihannya 30 hari kemudian gitu ya. Duh, kenapa ini? Atau mungkin kepencet itunya. Harus di itunya. Enggak, Ji. Oke, aman. Oke, sorry. Kayaknya bermasalah ininya. Oke, kayaknya ada bermasalah. Kita mungkin cukupkan dulu. Lanjut tanya jawab kali ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti langsung tanya jawab aja ya, Rin ya? Boleh. Oke. Ini alhamdulillah banget nih, tadi kita dapat sponsor ya, karena nyebut-nyebut terus tadi ya. Birin nyebut-nyebut madu, akhirnya keluar sponsor satu, Rin. Om Iwan ngasih satu madu ya, nanti bisa jadi door pass ya. Dukun tolong bantu ya Om Dukun ya. Nanti buat pertanyaan kali ya nanti di terakhir ya. Tapi semua hari ini, wah terima kasih banget nih sebelumnya ya. Buat teman-teman yang hari ini bertanya ya tadi nantinya akan dapat kenang-kenangan ya dari Om Birin nih. Om Birin punya buku nih, kalau bisa dilihat saya nih ya. Buku ini kalau yang waktu itu datang pas reunian sudah terima ya, sudah punya nih. Nah, ini juga bisa dikasih lagi nih ya, yang hari ini nanya nanti akan dapat sebenarnya ini ya. Oke. Nah, sebelumnya silakan teman-teman yang mau bertanya bisa di kolom chat ya sambil nunggu. Ini ada beberapa pertanyaan yang kemarin sudah sempat masuk gitu ya. Saya bisa bacakan. Om Girin tolong langsung dijawab kali ya. Tunggu sebentar. Oke. Untuk pertanyaan yang sudah masuk nih. Mana ya? Oke. Ada yang nanya nih. Pertanyaannya, bagaimana dengan utang KPR syariah? Kan udah sesuai dengan syariah. Nah, mohon dijawab langsung kali ya Om Birin ya. Silakan. Tolong di-unmute. Oke, terima kasih. Tadi ke-mute. Oh ya, udah ya. KPR syariah, oke yes. Ya. Pertanyaan yang berat. Oke. Sebentar ya, saya coba screenshot dulu. Aduh, sepertinya screenshot saya bermasalah. Oke. Oke, lisan aja dulu ya. Oke. Jadi kita mesti membiasakan melihat sebuah fakta. Contoh nih ya, Laksamana Soekardi. Apakah beliau seorang laksamana? Silakan di chat. Laksamana Soekardi, beliau seorang laksamana atau bukan? Atau namanya Laksamana? Oh, bukan ya. Kebetulan namanya Laksamana, oke ya. Kemudian Dai Bahtiar. Dai Bahtiar itu beliau seorang dai atau bukan? Bukan. Bukan juga ya, jenderal polisi ya. Nah, sekarang adalah transaksi di lembaga keuangan syariah. KPR. KPR itu kita lihat faktanya. Saya pengen coret-coret cuma sepertinya bermasalah ini. Sebentar, saya coba keluar dari Zoom dulu kemudian masuk lagi ya. Oke, boleh.
supaya bisa dicoret-coret. Aduh, Bisa, Om Birin. sih nggak bisa. Aduh. Oke. Sebentar, kayaknya saya masih jadi co-host atau enggak ya? Masih. Masih ya, kenapa nggak bisa share screen ya? Apa mau keluar dulu? Oke lah. Atau keluar dulu. Atau saya coba buka handphone ya. Oke lah, lisan aja lah ya, gini. KPR umumnya nih ya, ini umumnya nih, kita lihat faktanya dulu, lihat faktanya ya. Ketika kita mau membeli rumah dari developer, itu biasanya kita membayar DP ya. Ya, betul. Suara kedengeran? Kedengeran. Soalnya saya nggak bisa klik apa-apa di Zoom ini. Ya, kita biasanya bayar DP. Anggap aja harga rumah 1 miliar. Harga rumah 1 miliar, kita bayar DP 200 juta. Bayar DP-nya kemana? Ke developer ya. Developer, ya. Kemudian kita mengajukan ke lembaga keuangan syariah. Karena harganya 1 miliar, berarti lembaga keuangan syariah membayar 800 juta ke developer sisanya. Ya, 800 sisanya dibayar dari lembaga keuangan syariah ke developer. Nah, kemudian kita mencicil. Misalnya mencicilnya 10 juta per bulan selama 10 tahun. Berarti 10 juta dikali dengan 12 bulan kali 10 tahun, berarti 1,2 M, kurang lebih begitu. Itu faktanya ya, fakta yang terjadi. Kalau ada fakta yang berbeda silahkan, mungkin bank syariah tertentu tidak seperti itu ya. Jadi kita bayar DP 200 juta, kemudian bank melunasi 800 juta, kita cicil ke bank. Itu fakta yang terjadi. Sekarang kita lihat fatwanya. Ini sayangnya saya nggak bisa share nih. Saya punya fatwanya. Fatwa MUI tentang murabahah itu bunyinya begini. Developer menjual ke lembaga keuangan syariah. Jadi ada jual beli antara lembaga keuangan syariah dengan developer. Harganya tadi 1 M. Jadi ada jual beli antara lembaga keuangan syariah dengan developer. Setelah itu, lembaga keuangan syariah menjual kembali ke nasabah. Ya, jual belinya dari developer ke bank syariah, kemudian bank syariah jual ke nasabah. Itu bunyi fatwa MUI-nya. Pertanyaannya adalah, apakah faktanya sesuai dengan fatwa? Ternyata tidak sesuai. Kalau tidak sesuai, itu berarti tidak bisa dikatakan lembaga keuangan tersebut sesuai dengan fatwa MUI yang mengatur tentang murabahah. Gitu ya. Jadi ketika kita melihat sebuah kejadian, jangan dilihat namanya. Kayak tadi, Dai Bahtiar itu bukan Dai, Laksamana Soekardi itu bukan Laksamana. Nah, sekarang ada transaksi yang mengatasnamakan murabahah. Kita cek fatwanya seperti apa, faktanya seperti apa. Ya, semoga makin banyak lembaga keuangan syariah yang bisa mengikuti 100% bunyi fatwa. Oke, ada lagi Om Andi? Oke, ada nih. Yang saya bacain yang dari ini dulu ya, yang sudah masuk sebelumnya ya. Yang berikutnya, bagaimana dengan beli emas secara kredit atau gadai emas di bank syariah? Nah, bank syariah lagi nih. Oke. Ini ada chat yang sempat kebaca tadi, tidak ada yang murni syariah. Jadi kita nggak usah bilang murni syariah atau enggak. Jadi gini, kalau fikih itu dicek per transaksi ya. Jadi kalau KPR syariah tadi, kalau faktanya masih begitu, fakta itu adalah tidak sesuai dengan fatwa MUI. Karena tidak sesuai dengan fatwa MUI, maka tidak bisa disebut transaksinya sesuai syariah. Gitu. Jadi 0 atau 100. Gitu. Kalau nggak murni syariah itu jangan sampai gini. Teman-teman misalnya di lembaga keuangan syariah, kalau kita menggunakan kalimat belum murni syariah, itu kita merasa tenang, oh masih sesuai syariah gitu. Padahal sebenarnya tidak sesuai dengan fatwa. Oke, tadi jual beli emas sama gadai emas, oke ya.
Jual beli emas itu ada juga fatwanya, ya. Ada juga fatwanya. Fatwa murabahah emas itu fatwa nomor 77, ya. Fatwa nomor 77 dinyatakan. Jadi itu hadisnya banyak sekali sebagai pertimbangan. Kemudian saya bacakan kesimpulannya ya. Saya mohon maaf nggak bisa saya share nih. Saya bacakan kesimpulannya. Saya bacakan kesimpulannya ya. Ini ya. Silakan teman-teman download fatwa MUI nomor 77 tentang murabahah emas. Itu di halaman 8 itu disebutkan, ya. Masya Allah, saya nggak bisa buka apa-apa ini. Jadi disebutkan bahwa jumhur ulama, gitu ya, jumhur ulama, mayoritas ulama itu mengharamkan cicilan emas, ya. Itu bunyi fatwanya. Bunyi fatwanya ya. Jadi setelah hadis yang banyak sekali, pertimbangan banyak sekali, di kesimpulannya terkait murabahah emas itu ada dua. Yang pertama, itu mayoritas ulama dari 4 mazhab itu mengharamkan cicilan emas, ya, mayoritas ulama. Kemudian pendapat yang kedua yaitu dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, di fatwa ini disebutkan memperbolehkan. Jadi Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Cuma kalau kita cek ya, kita cek pendapat Ibnu Taimiyah di kitab beliau, Ibnu Qayyim di kitab beliau, beliau menyatakan diperbolehkan nyicil emas itu hanya untuk perhiasan. Jadi hanya untuk perhiasan, bukan logam mulia. Jadi Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim itu memperbolehkan cicil emas itu hanya untuk perhiasan, tidak untuk logam mulia. Nah, sekarang pertanyaannya, cicil emas yang ada di lembaga keuangan syariah itu perhiasan atau logam mulia? Kalau kita ikuti mayoritas ulama, jumhur ulama ya, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah itu mengharamkan, baik itu bentuknya perhiasan maupun logam mulia. Kalau saya ikut pendapat jumhur ulama, sesuai yang ada di fatwa MUI nomor 77. Nah, sekarang tentang gadai. Gadai itu ada juga fatwa MUI-nya. Ya. Gadai itu ada di fatwa nomor 26 tentang rohun emas dan fatwa nomor 25 tentang rohun secara umum. Kita bicara dulu faktanya ya. Biasanya, kenapa saya tahu? Karena saya dulu pelaku gadai emas juga. Sebelum saya tobat ya. Jadi, misalnya harga emas 1 juta. Lembaga keuangan syariah itu punya FTV, apa namanya, finance to value kalau nggak salah waktu itu singkatannya ya, misalnya 80%. Berarti 1 juta mereka bisa kasih pinjaman 800.000 per gram. 800.000 per gram. Kemudian ada biaya titip. Ya, ada biaya titip sebesar 1, sekian persen ya. Jadi kalau kita ngambil 800.000, anggap aja 1%, berarti biaya titipnya 8.000. Kalau saya ambil 10 gram, berarti kan berapa? 8 juta. Biaya titipnya 80.000. Itu fakta yang terjadi. Sekarang kita cek fatwanya. Ya, kita cek fatwanya. Di fatwanya, biaya titip itu tidak boleh tergantung dengan jumlah pinjaman. Ya. Itu bunyi fatwanya. Silakan dicek tentang rohon fatwa MUI nomor 25 dan nomor 26. Jadi biaya titip itu tidak boleh tergantung dari jumlah pinjaman. Itu fatwanya. Faktanya ternyata enggak. Itu persentase dari jumlah pinjaman. Jadi saran saya jangan utang. Karena tidak sesuai dengan fatwa. Jadi utang syariah atau enggak syariah mendingan enggak usah lah ya. Jadi intinya yang namanya utang jangan ya. Sebaiknya janganlah, mau sesuai syariah atau enggak. Ya. Judulnya sesuai syariah, kita cek faktanya ternyata enggak. Betul. Semoga betul. sih ada banyak perbaikan ya. Saya berharap banyak perbaikan. Karena saya juga nasabah bank syariah, tapi saya tidak memanfaatkan layanan gadai dan layanan syariahnya sendiri. Nah. Om Irin udah jadi host sekarang, jadi nanti kalau ada yang mau di screen udah bisa ya. Nanti boleh dicoba gitu ya. Oke. Masih belum bisa. Oh, belum bisa juga. Nih yang berikutnya deh udah masuk juga nih. Nih pertanyaan juga, nih banyak yang ditanya juga nih ya. Kalau kita utang 1 juta, terus utang 1 juta. Utang 1 juta nih, terus bayarnya 1,2. Tapi saling redo nih yang ngasih utang sama yang berhutang. Nah, itu gimana? Boleh nggak? Saling redo.
Utang 1 juta, dibayar 1,2 juta, tapi saling ridho. Oke. Sebelum saya jawab, saya mau tanya nih ya. Teman-teman ada yang tahu itu ya, PSK, tahu ya PSK? Apaan tuh? Yang Yang wanita bekerja itu pusat. ya, bekerja. Oh, saya pikir pusat sate kiloan. Bukan yang itu ya. PSK tahu ya? Oke. Itu Lanjut. juga jual belinya saling ridho. Yang cowoknya ridho, yang perempuan ridho. Pertanyaannya, transaksi itu halal atau haram? Ayo, Bung Dani kayaknya bakalan jawab nih. Oh, enggak ya? Ya, itu saling ridho antara yang nasabah, apa itu namanya, penjual dan pembeli lah ya. Itu saling ridho, tapi itu tidak menghalalkan transaksi tersebut. Sama juga dengan utang 1 juta, dibayar 1,2, itu transaksi riba. Walaupun saling ridho, itu tetap riba dan haram. Perasaan saya nggak nyebut-nyebut riba tadi di presentasi. Kenapa pertanyaannya banyak riba? Iya. Udah bisa baca ya? Saya sudah menghindari itu tadi. Saya lebih senang ngomongin utang. Ketimbang ribanya sendiri ya. Oke, ini ada tadi saya juga ngecek di beberapa chat gitu ya, yang sudah masuk dulu nih. Nanya gini nih Om, beneran nih bisa bisnis tanpa hutang? Ya, ceritain dong awalnya dan sekarang bisnis apa aja, katanya seperti itu pertanyaannya. Silakan. Oke, mungkin tadi saya sempat cerita ya, saya meninggalkan kampung halaman itu dengan 131.000. Ya, meninggalkan kampung halaman tahun 96 dengan 131.000. Dan memang banyak beberapa bisnis saya itu yang tanpa modal dalam bentuk uang ya. Caranya gimana? Tadi di slide sudah dijelaskan ya. Yang pertama, kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Yang kedua, sebanyak-banyaknya kita bantu orang. Bantu orang itu bukan dengan niat untuk supaya nanti suatu saat diajak bisnis. Jangan, murni saja kita bantu. Orang kalau nggak punya utang, bantu aja. Toh kebutuhan hidupnya sudah tercapai. Kalau bisnis mungkin tadi Om Andi sudah sempat share ya, ada Indomaret gitu ya, minimarket lah ya, minimarket di beberapa wilayah. Saya juga distributor beberapa produk itu di wilayah sana. Susu kambing ada, produk-produk lain juga ada. Pabrik tahu ada juga, tempat makan juga ada. Yes, jadi sebenarnya udah aja, karena tadi sudah sempat disampaikan. Sudah sempat disampaikan ya. Jadi benar-benar sudah teman-teman juga udah lihat lah ya. Ini ke atas banyak banget tapi sudah saya iniin ya pertanyaannya nih. Ini pertanyaan pertama nih dari Ika nih ya. Dia nanya sebenarnya berapa persen sih kita boleh ambil untung dari harga modal? Oke. Kalau jual beli ya, ini jual beli ya. Jual beli itu ambil untung boleh berapa saja. Oke. Ya. Prinsipnya ambil untung itu boleh berapa saja. Kecuali barang itu barang komoditas, itu kita ngikuti harga kiri kanan. Karena kalau barangnya komoditas seperti beras, kita harga terlalu tinggi, biasanya nggak laku. Atau jagung itu kan barang komoditas, ya kita mesti harganya mirip-mirip dengan tetangga kiri kanan. Cuma kalau barangnya itu barang yang spesial kita bikin gitu ya, itu ambil untungnya boleh berapa saja. Karena jual beli itu kan dihalalkan. Oke, sip. Lanjut yang berikutnya ya. Ini dari Mbak Eva nih, ya ini juga nih dia bisnisnya banyak banget nih, ya. Beliau nanya kalau dropship tuh gimana? Dropship. Jadi gini, dropship, ya kita mesti lihat faktanya lagi ya, Jual beli itu ya, jual beli itu disyaratkan kita harus memiliki barangnya. Kita harus memiliki barangnya, kita harus kuasai barangnya baru boleh kita menjual. Itu untuk prinsip kita sebagai penjual. Ketika kita menjual, kita harus pegang barangnya. Kita harus punya barangnya. Kecuali pre-order ya, memang itu belum jual beli, kan baru pesan. Nah, dropship itu ada beberapa kejadian. Contohnya nih ya, barangnya itu punyanya Om Iwan. Ini sponsornya kayaknya madu nih, madu Sumawa ya. Oke, dari Om Iwan harganya 100.000. Saya jadi dropship. Ya.
Saya jual ke Andi 100.000 juga. Saya dapat fee dari Iwan misalnya 10.000. Dropship yang seperti itu diperbolehkan. Itu hukumnya sama dengan samsaro atau maklar. Jadi yang menentukan harga harus penjual. Kalau kita mau menentukan harga harus dengan persetujuan penjual. Karena kita bukan penjual, kita statusnya adalah maklar. Maklar itu bukan penjual, karena dia bukan penjual, dia tidak boleh menentukan harga. Yang menentukan harga adalah si penjual. Jadi kita yakin nih, dari Om Iwan bilang price list 100.000. Tapi saya yakin bisa jual dengan harga 120. Kita mesti ngomong sama Iwan, Om, saya bantu jual tapi 120.000 ya. Oke, 120.000. Berarti fee saya lebih besar. Nah, itu boleh. Tapi kalau tidak ada persetujuan dengan penjual, kita menentukan harga sesuka kita, nah itu nggak boleh. Karena itu bukan prinsipnya maklar. Maklar itu membantu penjual menjualkan barangnya. Oke. Berarti harus dapat persetujuan dulu sebelumnya ya. Nah, jadi dapat persetujuan dari penjualnya dulu ya. Oke. Nih, tadi disebut-sebut nanya juga nih, ya. Tapi pertanyaannya keren banget nih, ya. Om Iwan tadi nanya, gimana caranya biar dipercaya banyak orang. Nah, ini keluar topik tapi bagus juga nih, ya. Silakan, Om Birin. Itu ada di topik itu. Bagaimana supaya bisa dipercayakan, ada di salah satu slide tadi. Salah satu caranya adalah supaya kita harus menjadi orang yang bisa dipercaya. Supaya menjadi bisa dipercaya, itu adalah begini. Harus kita satu kata dengan perbuatan. Ya, harus satu kata dengan perbuatan. Kita bilang, oke lah, nanti saya bantu, kita bantu beneran. Atau saya cerita, saya punya minimarket beberapa gitu. Ketika dicek ke Indomaret, nama saya nggak ada. Nah, itu orang pasti tidak akan percaya. Saya cerita, saya punya pabrik tahu, dicek di Makassar nggak ada. Nah, itu orang lama-lama akan tahu dan tidak bisa. Jadi jangan berdusta dan ingkar janji. Jadi harus satu kata dengan perbuatan. Dan itu memang kepercayaan itu investasi jangka panjang itu. Jadi kadang-kadang nggak langsung. Yes, benar. Nggak langsung ada manfaatnya gitu ya. Kelihatannya tuh nggak langsung nggak kelihatan ya. Jadi betul. proses sekali ya untuk ke arah benar-benar orang jadi percaya. Ini juga bagus nih, kalau tadi kan kita bicara kita yang melakukan utang nih, Om Birin. Nah, ini dari Ibat nanya nih, bagaimana kalau kita yang menghutangi? Jadi kita yang memberi hutang, itu gimana? Oke. Jadi gini, kehidupan kita di dunia ini kan bekal untuk menuju kampung di akhirat gitu ya. Kalau kita yang mengutangi dan orang itu memang butuh gitu ya, orang itu sangat butuh, sebaiknya silahkan dibantu. Ya, sebaiknya silahkan dibantu. Kalau kita punya keikhlasan yang tinggi, udah ikhlaskan saja. Cuma kalau kita tidak ikhlas karena nilainya mestinya sangat besar, pastikan selalu diingatkan. Karena kasihan orang yang berutang itu akan dibawa ke akhirat. Jadi kalau kita bisa ikhlas, udahlah kita bantu saja. Kalau kita bisa ikhlas. Kalau kita tidak bisa ikhlas, jangan lupa diingatkan dengan cara yang baik. Karena memang, tapi itu tadi ya mesti dicek ya, orang itu berutang memang butuh dan untuk kebutuhan, bukan untuk keinginan. Bukan gaya hidup ya, bukan gaya hidup. Ya, bukan untuk keinginan, harus dicek itu. Kalau untuk keinginan, itu biasanya sih bermasalah itu. Bayarnya susah itu. Berdusta lagi, ingkar janji lagi gitu. Mendingan nggak usah. Jadi harus cek betul. Kalau memang itu orangnya susah, kemudian memang itu kebutuhan, biasanya kita akan merasa kasihan. Itulah kita bantu saja. Gitu. Itu akan jadi tabungan kita nanti di akhirat, insya Allah. Amin, insya Allah. Ini yang berikutnya nih dari Bung Jai nih nanya, Om Subirin mau tanya gimana punya restoran geprek ya yang punya cabang banyak tanpa hutang. Terus share dong cerita suksesnya. Nah, silahkan. Oke. Kalau yang ayam geprek itu ceritanya begini. Pada bulan November 2016 ya, November 2016
Oh, ini direkamnya bahaya juga nih. November 2016 itu ya profit minimarket itu turun drastis. Ya, November 2016 turun drastis. Desember 2016 turun makin tajam. Ada yang ingat kejadian November dan Desember 2016? Itu di Pulau Jawa, Sumatera ya, yang punya saya ambil yang di Sulawesi masih bagus. Tapi kan kita franchisee Indomaret itu kita ada grup WA. Nah, di situ teman-teman yang punya toko di Jawa itu turun, nah itu Om Sahat 212 ya. November 411, Desember 212 itu omset minimarket turun banyak, profit turun banyak. Itu banyak ngeluh teman-teman di grup minimarket. Karena mereka banyak yang mengembangkan toko pakai utang. Di bulan Januari diharapkan naik, ternyata turun lagi. Jadi Januari turun lagi, Februari 2017 masih turun. Maret masih turun juga. Nah akhirnya di grup itu heboh. Di grup itu gimana nih kita bisnis apa gitu. Nah karena itu franchise-nya kan seluruh Indonesia. Jadi akhirnya ada beberapa yang mengusulkan bagaimana kalau kita bikin tempat makan. Saat itu 2017 itu kan ayam geprek lagi hit lah ya, lagi hit. Jadi ada yang punya skill masak, ada yang punya skill manajemen restoran. Ya kalau duit kan anggota grup itu insya Allah punya duit semua gitu, karena punya toko semua kan. Nah akhirnya beberapa orang itu bikin grup untuk membuat itu ayam geprek. Jadi kalau saya tinggal di Makassar, saya bikin toko di Makassar. Ada yang tinggal di Medan, dia bikin di Medan. Yang tinggal di Bekasi, bikin di Bekasi. Yang di Tangerang, bikin di Tangerang. Makanya cepat sekali tuh. Karena orang di grup itu banyak. Gitu. Nah, karena juga investasinya rame-rame, jadi kita nggak pakai utang untuk minimarket, untuk ayam geprek juara tersebut. Sekarang Sekarang buka udah 107, alhamdulillah. Tapi masih buka nggak Om Birin? Mungkin Bung J mau ikutan kali. Oh, jadi kita sementara ini belum buka untuk ini ya, bermitra dengan orang belum. Jadi itu gitu. masih punya grup itu aja. Belum ada mitra. Nah, nanti mungkin bisa bermitra sama Om Birin berarti ya, Bung J ya. Siap. Oke, ini berkaitan tadi nih masalah franchising juga nih dari Mas Yuda nih ya, beliau nanya nih, Mas Birin kalau mau pilih bisnis franchise itu gimana cara analisisnya? Katanya seperti itu. Jadi pengalaman saya tuh beberapa kali beli franchise atau ngaku-ngaku franchise gitu ya, saya pernah lah. Nah franchise yang benar, pengalaman saya ini adalah contoh yang bagus franchise yang benar itu adalah minimarket. Jadi kita punya lokasi, ya, kemudian kita renovasi sesuai dengan standarnya si franchisor. Kemudian manajemen, operasional, manpower semua dikelola oleh franchisor. Jadi kita terima beres sebagai franchisee, itu yang benar. Nah makanya kalau ada penawaran franchise, silahkan dicek. Manpower kita yang rekrut sendiri, ya, itu bukan franchise lah. Menurut saya bukan franchise. Karena kalau kita ngurus sendiri, itu capek juga. Dan belum tentu kita punya kemampuan untuk mengelola orang. Kemampuan belum tentu punya, waktu juga belum tentu punya. Oke lah, punya kemampuan, punya waktu, belum tentu bisa fokus. Karena kan kita mungkin punya bisnis lain atau bisa jadi kita lagi kerja di tempat lain gitu. Jadi mendingan cari franchise yang pengelolaannya itu dilakukan oleh si franchisor. Gitu. Saran saya begitu. Memang udah sistemnya. Ada yang mau masuk, saya nggak bisa menyetujui nih. Minta tolong siapa? Om Dukun atau saya nggak bisa klik apa-apa nih di Zoom. Kenapa? Oh ya. Oh, berarti cuma saya doang dong. Oke, berarti memang ya sudah. Tambahkan aja jadi host. Sudah. Kan bisa co-host, klik itu more jadi co-host itu. Saya nggak bisa klik sama sekali ini. Oke, berarti memang kalau lihat sistemnya ya Om Birin ya, memang sistemnya sudah berjalan gitu ya. Oke, ini ada nanya lagi nih dari Gujet nih ya. Kalau kita jual barang, harga kredit lebih mahal dari tunai, apakah itu termasuk riba? Oke. Jadi gini, terkait jual beli ya, jual beli itu harus disepakati satu harga ya.
ketika terjadi transaksi jual beli harus disepakati satu harga. Kalau penawaran boleh harganya lebih dari satu. Misalnya tadi Om Iwan, jangan Om Iwan lagi ya, siapa lagi itu yang jualan di sini? Siapa penjual? Pepti kayak penjual juga ya. Jadi misalnya, yang saya lihat aja nih, Pepti Erna itu ya jual. Misalnya jual buku gitu ya, jual buku, kalau cash harganya 10.000, kalau dicicil 10 bulan, totalnya jadi 20.000 misalnya. Itu kan penawaran. Ya. Jadi kalau cash, saya ulangi deh, kalau cash misalnya 100.000, kalau dicicil 10 bulan menjadi 200.000, itu kan penawaran. Ketika terjadi jual beli harus disepakati harganya, harga yang cash atau harga yang kredit. Misalnya disepakati harga yang disetujui atau disepakati adalah harga kredit 200.000 10 bulan. Aktualnya kita bisa membayar dalam waktu 3 bulan. Harganya tetap 200.000. Gitu. Harusnya begitu ya. Harus tetap 200.000. Jadi harga yang diakati, yang disepakati harus satu gitu ya. Ketika terjadi akad harus harga satu. Meskipun ada kredit gitu ya. Ternyata cicilannya 14 bulan. Cicilannya 14 bulan harus tetap 200.000. Karena misalnya ada masalah corona gitu lah, anggap aja corona jadi kambing hitam ya, padahal corona bukan kambing. Bukan kambing. Iya, walaupun 14 bulan tetap harganya harus tetap 200.000. Oke. Ya, ada lagi? Nah, ini dari Bung Rema nih. Beliau nanya, bisnis apa yang harus saya jalankan tanpa hutang? Apakah harus berdagang jasa? Bisa nggak? Yang kedua, pertanyaannya, apakah masyarakat membutuhkan produk saya? Dan bagaimana cara mengetahui ITM tadi, Om? Silakan. Oke. Bisnis apa yang bagus untuk saya kerjakan gitu ya? Tanpa hutang, tanpa berhutang. Bisnis apa yang bagus? Bisnis yang bagus adalah bisnis yang dijalankan. Kalau direncanakan itu nggak bagus ya. Bisnis yang bagus apapun itu, bisnis yang dijalankan itu insya Allah pasti bagus. Nah, untuk tahu produk apa yang bagus nih ya, ini ada apa namanya ilmu bagus nih ya yang saya terapkan. Kenapa saya jualan tahu adalah karena orang Makassar itu banyak mengeluh. Tahu di pasar tidak ada yang enak. Yang enak itu tahu di Gelail. Dan di harga di Gelail biasanya mahal. Belasan ribu lah ya, 15.000, 20.000 gitu, dapat 6 gitu. Jadi pastikan produk kita, jasa kita itu menyelesaikan masalah. Jadi ketika saya membuat tahu itu, niat saya sebenarnya bukan bisnis. Niat saya adalah membantu orang mendapatkan tahu berkualitas bagus dengan harga murah. Problem solver berarti ya, Om ya? Itu tadi yang kedua ya. Poin yang ada di salah satu slide tadi, membantu orang. Oh, orang ini mengeluh nih, ternyata tahunya pada nggak enak. Yang enak harganya mahal di Gelail. Ya, kita bantu mereka. Kita bantu mereka mendapatkan tahu yang enak, harga lebih murah. Padahal murahnya sedikit sekali. Cuma harganya ya lebih enak itu. Atau misalnya di daerah tertentu apa ya? Kekurangan masker. Kita jualan masker. Jadi gitu. Pastikan kita itu niatnya membantu orang. Orang itu masalahnya di mana, kita bantu. Kita dapat pahala membantu orang. Yaitu bisnis itu kan sebenarnya efek samping saja. Ya kalau ada untung syukur gitu ya. Kalau nggak ada untung ya diusahakan supaya ada untung gitu kan. Oke, itu mungkin ya. Ada lagi Om Andi? Oke, ini dari Bung Nizar nih. Beliau cerita terus bertanya juga nih, katanya saya biasa nabung emas di Pegadaian, saldonya dalam bentuk saldo gram. Setelah mencapai nominal gram tertentu, baru saya minta dicetak, plus ada biaya cetaknya. Selama belum mencapai nominal tertentu, saldonya masih dalam bentuk saldo gram. Nah, itu gimana? Oke, jadi kita lihat faktanya ya. Kita lihat lagi faktanya. Jadi itu biasanya kita beli misalnya 1 juta gitu ya. Saldonya bukan 1 juta, saldonya 1 gram. Kita taruh lagi duit 5 juta, saldonya 5 gram.
Jadi itu jual beli emas, tapi emasnya belum kita terima secara langsung, gitu ya. Itu faktanya begitu ya, jual beli emas, kita beli emas, tapi emasnya tidak kita terima langsung. Nah tadi ada di fatwa murabahah, nomor berapa tadi saya lupa ya. Nomor 9. Murabahah emas itu fatwa MUI nomor 77. 77 ya. Ya, itu di halaman 8 disebutkan untuk jual beli emas, jumhur ulama, mayoritas ulama itu mengharamkan ya, mengharamkan beli emas dengan cara kredit. Di fatwa itu disampaikan ada yang menghalalkan, yaitu Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Ternyata ketika kita cek di kitabnya beliau berdua, beliau itu menghalalkan jual beli emas kredit itu hanya untuk perhiasan. Kalau untuk logam mulia tetap mengharamkan. Jadi itu insya Allah haram gitu ya. Sebagai kalau beli emas itu sorong kanan terima kiri gitu ya. Kasih duit terima barang gitu. Itu emas mesti tunai. Langsung jadinya ya, Om ya. Harus begitu. Oke, lanjut nih. Ini juga lagi tren juga nih ya. Bahasanya ada yang nanya nih dari iPhone, saya nggak tahu nih iPhone. Gimana dengan hutang kekinian dengan istilah pay later? Nah, banyak ditawarkan nih ya dari kayak Grab ya kan, terus GoPay ya. Itu gimana Om Mirin dengan pay later? Saya ini kayaknya generasi kolonial ini, saya nggak tahu. Kolonial. Pay later itu gimana pay later itu? Jadi misalnya kita bayar perjalanan 100.000, tapi kita belum bayar. Belum bayar. Baru terus nanti. Bayarnya nanti. Iya, betul. Baru tagihannya bulan depan. Biasanya sih seperti itu. Oke. Dari 30 hari baru kita dapat tagihan dan kita bayar. Yes, betul. Kalau misalnya tadi 100.000, kalau kita tidak bayar, apa yang terjadi? Ada denda. Ada denda nggak? Saya nggak tahu ini. Saya mesti cek dulu faktanya nih ya. Walaupun sebenarnya kan kalau utang saya nggak sarankan. Coba saya mau tahu aja faktanya gimana. Ada yang tahu nggak? Pay later itu, ada denda. Ini Mas Hari ada denda, oke. Dukun juga bilang ada denda. Nah, kalau ada denda, ya, kalau ada denda itu maka transaksi itu menyepakati adanya riba. Itu sama dengan berarti kartu kredit ya. Kalau kita bayar sebelum jatuh tempo tidak ada bunga. Cuma kalau melewati jatuh tempo ada bunga. Orang bisa bilang begini, loh, tapi kan kalau belum jatuh tempo tidak ada ribanya. Nggak apa-apa dong. Oke. Untuk menjawab itu, saya mau bertanya begini. Misalnya ada sebuah perusahaan. Siapa yang mau jadi contoh lagi nih ya? Nggak usah sebut nama ya. Oke. Ada sebuah perusahaan, misalnya bosnya cowok. Ya. Dia membuat peraturan. Kalau ada karyawan perempuan yang terlambat, hukumannya adalah dicium oleh bosnya. Boleh apa tidak? Oh, kan? Ketahuan kan? Boleh nggak ya? Peraturan begitu boleh nggak? Boleh tuh katanya Bung Dani, boleh katanya, setuju dia. Itu kalau terlambat sekali. Kalau terlambat 2 kali harus menemani bosnya gitu. Nah, lu. Nah, aturan itu menyepakati keharaman. Walaupun nggak ada yang terlambat, nggak ada yang dicium, tapi perjanjian itu adalah perjanjian yang batil. Begitu juga dengan tadi pay later dan kartu kredit. Itu perjanjiannya perjanjian yang batil. Jadi sebaiknya ditinggalkan. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Ini dari Bung Rema lagi nih nanya. Berapa banyak uang yang saya butuhkan untuk start awal, untuk bisnis awal tanpa hutang? Banyak nih, satu-satu dulu dah. Silakan Om Mirin. Langsung aja deh, langsung saya sebutin ya. Di mana saya akan menjalankan bisnis tanpa hutang? Apakah saya harus membuat bisnis plan sendiri? Haruskah saya membeli franchise atau mendirikan brand sendiri? Sendiri, bagaimana caranya tanpa hutang? Terus kompetisi seperti apa yang saya akan hadapi selama masa pandemik ini? Bagaimana jika saya gagal? Nah, itu banyak tuh pertanyaannya tuh. Dah. Bisnis apa, perlu franchise atau tidak, itu sebenarnya kalau tadi di presentasi saya itu masuk di bisnis proses.
bisnis yang butuh proses. Untuk pemula saya tidak sarankan ya, mendingan kita cari yang murni jual beli. Ini ada salah satu agen saya, ini agen tahu ya. Jadi itu beliau dulunya susah, nggak ada duit. Jadi saya bilang gini, oke, saya modalin 20 tahu. Sekali saya cerita harga dulu ya. Tahu saya itu saya jual ke agen 6.000, agen jual ke customer 10 sampai 15.000. Jadi untung 4.000 dia. Jadi saya bilang gini, oke lah ini ada 20 tahu, kamu jual saja, nggak usah dibayar. Tapi pengambilan mulai besok, berapapun kamu ambil, kamu harus bayar. Jadi saya kasih modal tahu 20. Laku hari itu, 20 kali 10.000 kan 200.000. Besoknya dia belanja, berapapun belanjanya harus bayar cash. Jadi saya tuh di bisnis saya rata-rata COD. Cash on delivery ya. Jadi bayar cash, barangnya carry gitu kalau kata orang Jawa. Orang itu sekarang ya, beberapa orang itu bisa jual 100 sampai 300 tahu. Tadi kan satu tahu untung 4.000. Kalau jual 100 berapa? 400.000 ya. Oke, 400.000 anggap saja dia kerja 25 hari kerja. 400.000 kali 25 berarti 10 juta. Bagi teman-teman orang Jakarta mungkin 10 juta sedikit, tapi bagi orang Makassar besar. Besar, ya. Jadi kita mesti pilih gitu. Kita pilih bisnis apa yang bisa tanpa utang atau modal minimalis. Kadang-kadang kita itu, wah saya maunya bisnis yang ini gitu. Padahal mungkin duit kita belum cukup gitu. Kita mesti bisa menakar kekuatan kita sendiri. Yang bisa nakar siapa? Kita sendiri. Kalau kita ketemu langsung mungkin saya bisa bantu. Saya bisa bantu assessment ya. Tapi mungkin itu butuh waktu 2 jam, 3 jam untuk assessment tuh. Akan banyak pertanyaan ya. Ya cuma karena online agak susah. Ya kecuali online-nya kita Zoom cuma berdua mungkin bisa. Karena kalau kita tanya banyak hal, apalagi banyak yang pribadi, takutnya tidak nyaman. Ya, mungkin itu dulu. Betul. Terus corona tadi disebut ya, corona itu nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir itu maksudnya adalah terkait rezeki. Saya tuh alhamdulillah bisnis saya di zaman corona ini malah naik banyak. Amin. Jadi tahu saya itu sejak April naiknya lebih dari 2 kali. Makanya saya mesti datangkan tenaga kerja dari Jawa. Cuma sayangnya susah naik pesawat sekarang. Jadi sementara ini ya dengan kekuatan yang ada, kerjanya sampai lembur-lembur gitu. Naik banyak. Kita mesti pilih-pilih. Itu tadi, kembali lagi bahwa problem yang ada sekarang apa? Oh, ibu-ibu banyak WFH, anak-anak banyak WFH. Oh, berarti mereka butuh masak. Ya, kita siapkanlah. Frozen food, boleh. Tahu, boleh. Jadi gitu, kita selalu memberi solusi. Sebaiknya begitu. Berbisnis itu selalu memberikan solusi. Keuntungan itu nanti ngikuti. Selama kita bisa memberikan solusi ke banyak orang, produk kita akan dipakai oleh banyak orang. Insya Allah begitu. Betul. Jadi sebenarnya mau jasa ataupun barang, yang penting solusi ya, problem solver gitu ya. Nah, ini juga ada yang nanya nih, bagus juga sih ya. Dari Mas Yuda lagi nih, kalau gratis ongkir di Shopee itu kan ada tuh gratis ongkir tuh. Nah, itu riba nggak tuh? Jadi kita mesti lihat faktanya dulu. Jadi misalnya harga barang 100.000. Ya. Harga barang 100.000 free ongkir. Jadi akhirnya kita hanya transfer dari rekening kita ke Shopee 100.000. Itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau kita punya saldo di situ. Nggak tahu Shopee itu ada saldonya nggak ya? Saya mohon maaf nih orang Makassar, ada kayak GoPay gitu ada. Iya ada Shopee Pay. Oke, Shopee Pay ya. Kalau kita dapat free ongkir gara-gara kita belanja pakai Shopee Pay, ya. Kalau kita dapat free ongkir gara-gara Shopee Pay, kita punya akun di situ, punya duit di situ, maka sebagian besar ulama menyatakan itu riba. Putus nih. Kita tidak boleh mendapatkan manfaat apapun, termasuk
ongkir itu semua. Orang yang baru transfer free ongkir, orang yang pakai Shopee Pay juga free ongkir, itu nggak apa-apa. Itu berlaku juga untuk misalnya tadi Gojek, GoPay gitu ya. Kita dapat diskon gara-gara kita punya saldo di GoPay. Tapi kalau diskon itu berlaku baik itu pakai cash atau GoPay itu nggak apa-apa. Oke, ada lagi? Oke, banyak nih. Aduh, tunggu ya. Oke. Sorry, saya nggak bisa baca chat ini. Oke, ini ada yang nanya juga nih. Wah, nyimak juga nih ya dari Bagus nih ya. Beliau nanya, maaf mungkin ini terkait dengan bisnis proses gitu yang tadi dijelaskan. Bagaimana menghindari hutang dengan kasus barang dead stock? Ya misal toko kaset masih punya stok kaset banyak, tapi sudah nggak bisa dijual karena trennya berubah. Sedangkan modalnya mayoritas habis di stok. Akhirnya toko tidak bisa membayar biaya-biaya bila tidak berhutang karena dananya tertahan di stok. Nah, itu gimana tuh? Jadi dia berhutang karena memang stoknya dananya mati di stok itu tersebut. Gimana? Ya. Ada toko jualannya kaset, ya. Ada toko jualannya kaset. Karena tren berubah, kaset kan nggak laku. Biaya operasional tidak bisa dibayar karena tidak ada penjualan. Kalau kita berutang, ini problemnya adalah dead stock gara-gara trennya berubah. Problemnya itu ya, benar ya? Ya. Solusinya utang. Kalau kita utang, emang barangnya bisa laku. Iya sih. Jadi kita fokus pada masalah. Ya, masalahnya barang nggak laku. Ya, kita harus cari barang yang laku. Jadi supaya cash flow perusahaan, ya kan masalahnya kan cash flow-nya bermasalah gara-gara tidak ada revenue. Iya, betul. Ya, kita harus generate revenue. Caranya gimana? Cari produk lain yang memberi solusi orang gitu. Kalau obatnya utang, dijamin itu penyakitnya tidak sembuh, justru nambah. Oke. Jadi bukan solusi sebenarnya ya, dengan berhutang itu bukan solusi. Utang itu bukan solusi. Bukan solusi sebenarnya. Ya, semoga bisa menjawab ya. Ini ada pertanyaan yang bagus juga nih dari Bapak Ade nih, guru kita. Beliau nanya, usaha apa yang bagus buat guru ya? Oh, nih jawab kira-kira usaha apa yang bagus buat seorang guru katanya. Usaha yang dijalankan. Apapun bentuk usahanya ya. Apapun bentuk usahanya. Sebenarnya kalau guru itu enak loh, ya. Bikin lembaga privat, saya jamin itu murid-muridnya ikut itu. Secara namanya, namanya, ya, ada konflik of interest atau enggak itu ya. Namanya Pak Ade kan udah besar banget itu ya. Oke, lanjut. Nih, dari Erna ya nanya, sekarang banyak buku yang penawarannya arisan. Kalau arisan 3 bulan, beda harga dengan yang 6 bulan, dan seterusnya. Nah, itu gimana? Apa bisa dikatakan dengan hutang seperti itu? Oke, arisan lah ya. Arisan buku, arisan emas, arisan apapun gitulah ya. Arisan itu, misalnya ada 10 orang gitu ya. Hari ini yang dapat saya. Yang 9 orang nggak dapat gitu kan. Berarti saya punya utang itu sama 9 orang tadi. Benar nggak? Bulan depan saya harus bayar. Jadi saran saya jangan arisan lah ya, jangan utang. Itu membuka pintu utang gitu. Jadi sama sebenarnya. Permasalahan utang itu ada 3 ya, ada 3 nih permasalahan utang. Di luar yang tadi dipresentasikan ya ada 3. Konsekuensi di akhiratnya kan luar biasa itu. Ya. Masalah yang pertama, kalau ahli waris kita tidak tahu, kita udah mati syahid ini, keluarga kita nggak tahu bahwa kita punya utang. Nggak bisa tuh kita masuk surga. Terus yang kedua, keluarga kita tahu tapi nggak punya duit, nggak selesai juga utang kita. Problem yang ketiga, keluarga kita tahu, keluarga kita punya duit, pertanyaannya apakah mereka mau bayarin? Jangan sampai mereka pakai itu untuk pendidikan anak-anak. Mendingan jangan utang ya. Saran saya jangan utang. Arisan itu pintu utang gitu. Ya. Semoga jadi solusi ya dengan kita ikutan malam ini. Ini ada usul nih, ya Om Birin, ini ada usul dari Bung J nih.
boleh juga tuh kita buat komunitas kayak Sobirin. Dia terus bikin bisnis bareng-bareng di masing-masing tempat biar kelihatannya perkembangan yang cepat. Meskipun sebenarnya ownernya beda-beda. Nah, beliau Oke. ngusulin tuh, saran tuh. Bisa Oke. kali ya Jadi nanti. tadi boleh bisa. Cuma gini, poin yang keempat tadi di salah satu presentasi saya, pastikan kita belajar fikih muamalah dulu. Jangan sampai kita kerjasama nanti ribut. Gara-gara frekuensinya belum sama, ilmunya belum sama. Jadi mendingan dulu. Nah, namanya berbisnis itu bisa untung bisa rugi. Jangan sampai nanti ada teman-teman kita, mana modal saya gitu loh. Rugi kok nanya modal. Modalnya udah disatukan gitu. Nah, jadi kalau namanya kerjasama atau sirkah gitu ya, itu jangan sampai nanti orang menganggap bahwa ketika kita naruh modal, suatu saat kita bisa ambil modal itu. Baru kalau dia mau ngambil modal, harus dihitung nilai dari perusahaan itu atau hasil kerjasama itu. Kalau ternyata turun ya dia ambil duit ya turun. Kalau ada yang mau beli sahamnya itu gitu, simpelnya gitu. Dan itu agak panjang. Tapi boleh saja komunitasnya mungkin di awal komunitas bisnis gitu kan ada tuh grupnya. Tanya jawab dulu atau saling membeli dulu mungkin di awal itu. Setelah kira-kira ilmunya kira-kira sama, pemahamannya sama, ya boleh itu baru berbisnis. Itu next step-nya. Step awal mendingan saling berbisnis atau saling membeli. Teman kita ada yang jual buku, kita beli bukunya. Ada yang jual madu, kita beli madunya. Ada yang jual gudeg, kita beli gudegnya. Gitu. Ada yang jual frozen food, kita beli frozen foodnya. Untuk awal sih mending itu dulu. Betul. Berarti untuk awal saling promosi dan saling membeli. Jadi penjual sekalian jadi pembeli juga gitu ya buat barang-barang lain ya. Oke, dari Caca nih ya. Om Birin saya telat hadir, mohon maaf. Maaf kalau pertanyaannya sudah sempat dibahas. Oh, kayaknya belum nih, Cak. Ya, kalau beli barang cicil 0% itu masuk riba ya jika ada denda. Jadi ada barang cicilan tapi 0%. Itu gimana? Jadi harus dilihat faktanya dulu. Cicilan 0%. Pertanyaannya kalau terlambat ada dendanya enggak? Kalau ada, berarti perjanjian itu mengandung perjanjian yang memperbolehkan riba. Jadi perjanjian yang batil. Jadi sebaiknya tidak mengambil transaksi itu. Jadi sebenarnya ngelihat di syarat dan ketentuan ya. Ya, kalau dicek syarat dan ketentuannya. Ada denda berarti itu masuk riba gitu ya. Betul. Oke, yang berikutnya nih dari Asa ya, dari Asa nih pertanyaannya, boleh tidak beli emas secara online? Transfer dulu lalu dikirim. Tidak bertransaksi langsung atau cash and carry, tapi pembayarannya tunai melalui transfer. Oke ya. Beli emas ya, jual beli emas itu harus cash dan serah terima secara langsung. Kalau online, dua syarat itu tidak bisa dipenuhi. Jadi harus cash dan serah terima secara langsung. Kalau jual beli emas. Ada solusi nggak untuk yang online? Ada solusinya. Mau tahu solusinya nggak? Ditanya nggak sama penanya. Solusinya gini. Contoh ya, Makassar itu kan ada tuh tempat Sombaupu. Banyak sekali penjual-penjual emas di situ ya. Kalau mau beli online dari Jakarta ke Sombaupu, itu pasti tidak memenuhi dua syarat. Yaitu cash dan serah terimanya secara langsung pasti tidak terpenuhi. Caranya adalah kita memilih wakil di kota tersebut. Tentunya ada wakil yang bisa dipercaya. Jadi misalnya transfer uangnya ke saya dulu. Saya bantu jualkan atau saya bantu belikan. Jadi syarat cash dan transaksi serah terimanya secara langsung terpenuhi. Baru saya kirim ke Jakarta, itu boleh. Berarti ada perwakilan sebenarnya ya. Perwakilan untuk perantara jual belinya. Jual belinya itu ya. Oke. Nih, jadi kalau online jangan beli emas, jangan online ya, karena transaksinya tidak bisa serah terima secara langsung. Betul. Apalagi nanti kalau dikirim belum tentu barangnya sampai. Oke, yang berikutnya dari Anita nih. Dia nanya, Om Birin tahu kuringnya ada nggak di Jakarta? Mau dong cobain. Di Jakarta ada juga. Punya cabang juga, Rin?
Eh, jadi ini tahu kuring itu kan punya, ya kalau yang di Makassar itu kan saya sama Pak Haji yang di Bandung yang punya apa namanya rahasia bumbunya itu ada Pak Haji di Bandung. Nah beliau itu suplai juga ke Jakarta. Boleh nanti saya carikan kontaknya ya. Mungkin Ada kok, Anita di juga Jakarta. mau kali nih jadi suppliernya kali. Ngelihat Birin Lumayan tadi loh. sukses di Makassar kan, katanya bisa jadi solusi di tempatnya beliau kan? Oke, 4.000 lumayan kalau laku 400.000. Saya mau kasih 400.000. duit 400.000 zaman segini sehari. Langsung lagi ya, terima ya. Cash and carry. Terima duit cash, barangnya carry gitu kan, barangnya Iya. belakangan. Beli tahu mana ada yang online atau ini kan, ngutang kan? Utang, Oke, nggak ada. lanjut ya. Nih dari, Bang Amri nih nanya. Bang Birin, bisnis yang survive untuk masa pandemi ini apa cuma berkutat bisnis Mamin atau Alkes aja? Mamin apa ya? Makanan minuman kali ya? Oh, mungkin ya makanan minuman ya maksudnya kuliner kali ya kuliner. Apakah kuliner atau Alkes aja, alat kesehatan aja? Silahkan. Itu mesti cek gitu ya, ada surveinya itu. Cuma terserang saya nggak ada tuh hasil surveinya. Kalau cari di Google pasti ada kok. Apa namanya, bidang usaha apa saja yang masih growth di masa pandemi ini. Cuma prinsipnya gini, kalau kita bisa googling, bisa juga itu tadi, kita lihat aja. Tetangga kiri kanan kita, saudara-saudara kita itu butuhnya apa sih? Butuhnya jasa apa, butuhnya produk apa gitu ya. Kita jadi solusi aja di situ. Bisa begitu atau bisa googling, mestinya ada kok itu. Kayak Boston Consulting Group, saya pernah baca itu hasil risetnya apa aja yang naik, apa aja yang turun. Yang saya ingat yang turun itu banyak tuh, mobil, hotel itu turun. Kalau yang naik saya nggak hafal apa aja itunya, apa namanya, line itemnya apa aja nggak hafal. Bisnis masker tuh yang lagi naik. Ya, masker boleh. Tapi yang pasti tadi ya. Tadi saya setuju. Sebenarnya bisnis apapun tuh bisa naik asalkan memang menjadi problem solusinya kita menawarkan solusi sebenarnya gitu ya. Lebih fokus ke solusi sebenarnya ya. Dan dikerjakan ya Om ya, bukan cuma planning dan planning. Oke, ini pertanyaan. Plan do cancel again. Plan do cancel again. Can do cancel again. Ini dari Bang Dayon nih nanya bagaimana cara nemuin ITM untuk produk atau jasa. Tadi nih kayaknya nih. Oke, menemukan ITM. Jadi kalau saya pengalaman itu adalah selalu berawal dari problem. Kalau berawal dari problem, kita akan tahu yang butuh solusi siapa saja. Oke, anggap aja produknya sudah ada. Produknya sudah ada, kita mau bantu jualan. Gimana caranya? Kita harus tahu produk ini value-nya apa gitu. Misalnya nih ya, ini saya kasih ya, susu kambing misalnya. Susu kambing itu kita bisa cek yang suka siapa sih? Oh, orang-orang yang dia alergi susu sapi. Nah, itu berarti ITM kita tuh, orang yang alergi susu sapi. Cuma kita mesti cek produk kita harganya berapa. Oh, harganya 100.000. Oh, kalau 100.000 berarti mesti orang yang punya penghasilan minimal segini. Gitu. Atau apalagi? Oh, susu kambing itu berarti orang yang suka ngaji di masjid. Karena ada hadis tuh Rasulullah itu minumnya susu kambing. Nah, berarti itulah ITM kita. Ya, berarti orang-orang gitu ya. yang ngaji di masjid. Tapi mesti dicek tadi harganya ya. Oh, harganya segini. Berarti kita cari masjid yang parkir itu banyak mobil. Berarti cocok ini. Kalau kita cari di masjid yang parkir itu nggak ada mobil, bisa jadi nggak laku. Padahal produknya bisa jadi bagus. Gitu. Oke. Itu singkatnya ya. Ya, bisa dipahami sih. Berikutnya dari Caca lagi nih, Om Birin, kalau kita beli saham syariah di bursa, bukan untuk capital gain, tapi fokus untuk mengembangkan perusahaannya dan dapat dividen, itu halal nggak ya? Oh, saham ya, makin canggih nih pertanyaannya ya. Okay. Makin berat. Makin malam makin berat. Bentar lagi teman-teman nih waktu kita ya. Silakan Om Birin. Ya lewat-lewat dikit nggak apa-apa lah. Yang penting masih ada pertanyaan gitu ya. Jadi sebelum kita bahas saham, kita harus bahas dulu PT dulu. Jadi kalau kita belajar tentang syirkah ya di fikih muamalah,
Jadi sirkah itu saya belajar dari beberapa guru ya. Saya pernah belajar secara offline. Saya lebih senang saya belajar offline. Saya mungkin karena generasi kolonial ya. Sama ETA ya, Erlandi Tarmizi Associate. Saya pernah juga belajar sama Ustadz yang ada iklannya itu siapa itu yang diiklankan Wino di grup yang di Jogja itu saya pernah juga dan beberapa orang ya. Jadi beliau itu menjelaskan bahwa PT itu jadi sirkah itu ada 5 macam. PT sebenarnya secara sirkah itu sebenarnya tidak sah. Kenapa? Kalau sirkah itu harus disepakati antara pemodal, antara pemegang saham dengan pengelola harus disepakati. Harus disepakati profit sharingnya mau berapa. Kalau di PT profit sharingnya memang disepakati. Coba lihat di akte pendirian perusahaan. Yang sarjana hukumnya silakan dicek. Di akte pendirian perusahaan biasanya nggak ada itu profit sharing. Kenapa? Karena direksi itu biasanya kan murni karyawan. Ya, direksi sebagai pengelola kan murni karyawan. Kalau kita belajar fikih tentang sirkah, antara pengelola dan juga pemodal itu mestinya ada persentase saham, persentase profit yang disepakati. Jadi saran saya mendingan kita bisnis yang real saja. Kalau ada duit sisa ya mendingan disimpan gitu. Nggak usah beli di bursa efek. Ini panjang sekali kalau saya bahas nih. Jadi kalau saya sarannya jangan beli saham itu jangan. Ya. Kalau kita pelajari tentang sirkah itu nggak masuk gitu. Ada yang masuk tapi syaratnya panjang, syaratnya banyak gitu. Ustaz Dwi Condro ya, kalau Ustaz Dwi Condro sampaikan bahwa PT itu secara aturan sirkah tidak sah gitu. Kalau mau Ustaz Erlandi masih boleh dengan syarat 1, 2, 3 itu ada syarat-syaratnya. Ya. Tapi akan panjang kalau dibahas di sini. Saya juga lagi baca itu tuh Om Irin. Fikih kontemporer. Ini ada juga yang nanyain, wah ini dari Om Wino nih pertanyaannya nih. Maaf Om, telat gabung, bahas dikit soal MLM. Itu gimana hukumnya? MLM, aduh. Saya udah lama taubat dari MLM. Saya dulu pelaku MLM. Downline saya bukan banyak banget. Jadi saya ke beberapa MLM. Jadi gini, MLM itu ada banyak sekali catatannya. Ya. Salah satu catatannya adalah dia itu samsaro ala samsaro. Jadi makelar yang dimakelari itu tidak boleh. Jadi makelar itu cuma satu tingkat saja, tidak boleh makelar dimakelari lagi. Hal yang lainnya banyak lah ya. MLM tinggalkan saja. MLM tinggalkan. Agen asuransi juga tinggalkan ya. Sebelum ditanya agen asuransi tinggalkan. Walaupun memang agen asuransi itu paling oke. Kerja sekali penghasilannya 5 tahun. Tapi tinggalkan saja. Ini tadi juga ada nanya nih dari Asa kalau nggak salah mungkin jawabannya mungkin sama kali ya. Dia nanya begini, kalau kita jadi reseller nih ya dari satu produsen, terus ada orang yang mau jadi reseller kita, jadi udah jadi reseller, ada lagi resellernya, tapi ngambil dari kita bukan dari produsen langsung. Berarti kan sama kayak ML tadi, jawaban ML tadi ya. Jadi gini, tergantung faktanya dulu. Jadi misalnya nih ya, saya jual barang ke siapa tadi? Asa. Oke, saya jual barang ke Asa. Jadi Asa beli ke saya nih ya. Berarti kan dia statusnya reseller. Asa jual lagi ke Om Andi. Itu nggak apa-apa, itu kan jual beli. Jadi saya jual ke dia jual ke orang lagi, itu boleh kan jual beli. Nggak masalah kalau itu. Tapi harus lihat faktanya ya. Kalau faktanya jual beli nggak apa-apa. Kalau untuk terjadi harga, jual beli nggak apa-apa. Kalau untuk harga. Oh, harga terserah, kan barang sudah dia beli. Oh, berarti sebenarnya putus kan ya? Sudah dia beli, terserah dia. Ya. Kalau tadi beda sama dropshipper tadi. Kalau dropshipper itu kan dia nggak beli barang, dia cuma membantu menjualkan. Harga harus mengikuti si penjual. Yes. Kalau nggak mengikuti penjual nggak boleh, karena dia nggak punya barang tapi menjual itu nggak boleh. Kalau reseller dia beli produk boleh, mau berapa level boleh. Oke. Nih yang mau tahu banyak nih Om Irin ya, jadi benar-benar ditunggu nanti informasi buat di Jakarta nih dari Anita,
Terus Erna, Caca katanya mau berbisnis juga di bisnis tahu, berarti rezekinya mama-mama katanya gitu. Boleh, boleh. Nanti saya sampaikan Ya ke Pak nanti Haji ya. ditunggu berarti ya informasinya ya Om Birin. Oke, oh ini tadi bagus juga informasi nih, bisnis IO via Zoom atau webinar katanya kata Dahlan Iskan juga lagi booming pas pandemi ini, Ya. katanya gitu. Betul. Kebetulan itu yang disebut sama Dahlan Iskan itu orang Gerobokan itu, Mas Joko namanya. Beliau dulu wartawannya, beliau di Jawa Pos, tinggal di Kelapa Gading. Jadi memang ada orang-orang itu kan tidak punya kartu kredit misalnya, dia mau bikin Zoom nggak bisa beli gitu kan, akhirnya pakai jasa. Atau bandwidth-nya terbatas gitu. Karena kalau jadi host itu kan butuh bandwidth yang cukup besar sebenarnya supaya lancar koneksinya. Itu memang betul. Saat ini lagi in itu. Lagi apalagi semua WFH gitu ya. Iya, semua WFH. Ini luar biasa nih, malam ini kita ada 2 produk ya. Nih Om Dukun bisa bantu nanti ya. Yang pertama tadi dari Om Iwan ya, kita dapat sumbangan madu nih buat door prize katanya. Yang kedua dari Erna ya, beliau juga kasih nih ke kita nih mana nih? Buku fikih muamalah kontemporer ya. Jadi ada 2 door prize, yang satu madu dari Iwan, yang satu lagi buku fikih muamalah kontemporer. Jadi nanti buat teman-teman yang pengen belajar ya bisa beli nih ke Erna. Saya bilang sekalian promosiin ya, katanya gitu ya. Terus sekalian saya promosiin. Lanjut ya. Nih masih ada waktu kan Om Birin? Masih aman. Anak-anak udah tidur. Oke. Teman-teman masih bisa lanjut ya? Masih bisa lanjut ya? Bisa, insya Allah bisa. Lanjut. Nih dari Om Jongos nih. Wah, akhirnya muncul juga nih Om Jongos nih. Pak Birin mau tanya kapan waktunya kita harus ganti produk dagangan ketika sudah mulai menurun. Karena umumnya bisnis dagangan ngikutin yang lagi tren. Sebelum terpuruk, langkah apa yang harus dilakukan sehingga kita bisa survive dalam berbisnis? Oke. Jadi kita mesti cek ketika produk kita sudah tidak menjadi solusi bagi sebagian besar customer kita harus siap-siap itu. Customer itu ternyata beralih, kebutuhannya beralih ya, kita mesti beralih juga gitu. Walaupun sebenarnya gini, produk itu ada 2 macam. Produk yang didrive oleh market, itu tadi yang saya sampaikan ya, itu produk yang didrive oleh market. Market butuhnya apa? Kaset, kita jual kaset. Begitu beralih ke CD, kita jual CD gitu. Itu adalah produk atau dagangan yang didrive oleh market. Tapi kalau kita cukup besar, kita bisa mendrive market. Contohnya apa? Misalnya grupnya iPhone zaman dulu. Zaman dulu kan telepon itu kan pakai keypad. iPhone kan layar sentuh saat itu. Nah, beliau drive itu, mereka drive market. Tapi ya kita tidak cukup kuat lah untuk drive market. Kecuali produknya memang produk yang sangat spesifik. Tapi tetap harus kembali lagi, apakah produk kita itu akan menjadi solusi atau enggak, yang itu harus dicek dulu. Selama produk kita masih jadi solusi, insya Allah sih akan tetap ramai, akan tetap terbeli. Oke. Jadi sebenarnya ya lihat dari produknya juga ya, jangan takut juga ya kalau seandainya memang barang kita yang kita jual memang dicari sama orang gitu ya. Oke. Ini oh iya teman-teman, ini ada sebelumnya tadi ada yang nanya juga nih, kita mau sepakatin nggak nih sampai jam berapa? Takutnya juga yang teman-teman punya waktu apa sudah ini kan jadwalnya memang harusnya sampai jam 22 gitu ya. Kita sepakatin aja sampai jam 22 ya Om ya. Jadi biar sama-sama sudah ini teman-teman bisa lanjutkan aktivitas kembali atau istirahat. Ini ada lagi yang nanya nih dari Wino nih tadi nih, dia nanya mana ya tadi pertanyaannya. Jadi dia tidak bergabung multi level katanya Om Birin ya, tapi dia jual produknya, tapi dia belinya cash dari agen. Nah itu gimana katanya? Dia nggak ikutan MLM itu, tapi menjual produknya, mungkin karena produknya bagus. Tapi dia beli cash dari agen katanya seperti itu. Gimana? Yang penting kita nggak ikut di jaringannya aja. Jadi kalau yang penting nggak ikut di jaringannya. Jual putus bahasanya gitu ya. Silakan. Oke.
Nah, ini juga pertanyaan dari Asa. Bagaimana jika dalam satu grup WhatsApp kalian mungkin ada yang menjual produk sama, lalu ada persaingan harga di situ? Apakah itu sehat? Jadi gini ya, harga itu bukan satu-satunya. Jadi teman-teman kalau ada temannya jualan di grup WA, kita jangan turunin harga. Yang rugi itu kita kalau turunin harga. Kalau bisa tuh harga itu mahal. Karena kalau harga mahal tuh untungnya lebih besar. Jadi kan tadi kita mesti orang yang bisa dipercaya, kita membantu orang. Jadi kalau ada nih ternyata teman kita jual harga murah, ditelepon aja. Jangan dijual segitu. Margin kita makin tipis. Mendingan kita sepakat aja, kita naikin harga 10% ya, sepakat. Ya kalau secara etika ya itu nggak bagus lah ya. Perang harga itu jangan, itu bukan solusi itu perang harga. Harusnya yang kita perbaiki adalah layanan. Nggak ada untungnya itu ngasih diskon, ngasih harga murah itu nggak ada. Kalau sesekali boleh. Karena lebaran kita harganya spesial boleh. Oke, ini sebelum lanjut karena sudah banyak yang mau live gitu ya, mungkin kita bisa foto dulu kali, tadi lupa ya, mohon maaf. Oke, boleh kita dulu. Ya. Bisa dimunculkan gambarnya masing-masing. Nah, Om Dukun bantu ya, bisa nggak? Saya nggak ngerti. Print screen. Print screen aja. Maaf. Oke. Jangan pakai poster. Di mana dulu di Excel misalnya, nanti Ctrl V lagi. Siap. Oke, ini belum Erna mana nih, Erna? Oke. Fake account ini, fake account. Fake account. Ayo semua tongolin. Semuanya tongolin gimana ya? Tunggu, hitung dulu. 1, 2, 3. Ini kayaknya masih gimana nih kayaknya nih? Ini harus 2 kali nih. Iya, 2 kali. Om Dukun bisa ya? Soalnya ini apa? Kun foto kan, foto ya? Yang motoin siapa yang motoin? Dukun. Pakai laptop aja. Ini pakai laptop ini. Nah, Kamal udah kelihatan tuh. Tuh. 2, 3. Sip. Aduh, senangnya. Udah ya, Kun? Udah, sip. Sudah. Oke. Alhamdulillah. Iya, tuh Om Canang lagi dinas. Iya, Om Canang dipakai pakaian lengkap sepertinya. Kostumnya paling keren itu kostumnya. Iya, kostum paling keren loh. Ini emang di grup ada yang pernah mampir ke rumah saya, baru Om Canang tuh pernah mampir rumah di Makassar. Waduh. Amat bertugas, Dokter Canang. Oke, Udah. kayaknya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Oh ya, sudah tidak ada lagi. Ya, Tuh ada yang ngambil tuh. tunggu tuh ada yang nanya lagi nih. Caca, idealnya ngambil margin maksimal berapa? Ini terakhir, katanya pertanyaan terakhir. 15. Margin itu makin besar makin bagus. Kenapa? Supaya kita bisa kasih ke orang lain itu loh. Untuk tabungan kita nanti di akhirat. Tapi kita mesti cek produk kita. Kalau produk kita komoditas ya kita nggak bisa. Ya tadi ya beras gitu kan saingannya banyak sekali di pasar. Jagung banyak sekali. Kalau produk kita spesifik, ambil itu yang banyak aja. Makin banyak makin bagus. Supaya makin banyak orang yang bisa kita bantu. Oke. Selesai. Terima kasih Om Birin. Makasih Birin. Malam ini. Nanti berarti Kun kita buat itu aja ya berarti ya. Buat hadiahnya nanti seperti kemarin aja kali ya, kuis aja kali ya. Jangan lupa doa dulu nih. Iya. Ya, kita hari ini terima kasih buat, pertama saya ucapkan terima kasih buat Om Birin gitu ya, sudah ilmunya udah keren banget. Hari ini banyak banget kita belajar, teman-teman juga belajar. Semoga ilmu yang disampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Kita juga terima kasih buat teman-teman yang udah berpartisipasi ya. Yang nanya-nanya juga aduh terima kasih, jadi benar-benar hidup banget malam ini. Kita tutup ya dengan berdoa. Nih saya minta siapa yang doa? Oh, Wino deh, Wino. Om Wino yang doa ya, pimpin doa. Aduh, lama nggak dengar suaranya. Ya, jadi semoga malam ini kita punya keberkahan dari ilmu yang kita belajar sama-sama. Ini bisa kita menjadi ilmu buat kita. Silakan Om Wino, dipimpin dong doanya. Kangen denger
Hah? Jadi nggak mau Lah. nih? Ya udah. Baca Al-Fatihah aja kan nih. Iya, ya kita tetap sama-sama baca Al-Fatihah. Semoga ilmu malam ini menjadi amal buat Sobirin ya, dan menjadi berkah buat kita semua. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Selesai. Terima kasih buat teman-teman. Ditunggu ya nanti kabar selanjutnya dari humas kita ya, Bapak Dukun ya, yang luar biasa, yang sudah selalu menyiapkan pembicara-pembicara hebat dari angkatan kita sendiri. Ditunggu lagi nanti partisipasinya teman-teman ya. Semoga kegiatan ini bisa hidup ya seterusnya ya, dari kita dan memang untuk kita. Terima kasih buat teman-teman semua ya. Kita udahan kali ya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.